Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Aziza, NIM 20110101010022. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang bertemakan gender dan pendidikan Islam. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan pandangan gender dalam Islam. Sejarah telah menuliskan bahwa jauh sebelum datangnya Islam telah dikenal adanya dua peradaban besar, yaitu peradaban Yunani dan peradaban Romawi. Selain itu, dunia juga mengenal adanya dua agama besar, yaitu Yahudi dan Nasrani. Eksistensi kaum perempuan dalam perputaran waktu pada masa peradaban serta agama-agama tersebut memiliki nuansa tersendiri. Hal tersebut secara khusus dapat dilihat dari sisi kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan, baik dalam hal publik maupun domestik. Masyarakat Yunani yang terkenal dengan keagungan ilmu filsafat tidak menjadikan masalah hak dan kewajiban perempuan sebagai topik pembicaraan. Bagi kalangan elit, kaum perempuan dikurung dalam istana-istana dan di kalangan bahwa nasib perempuan sangat menyedihkan karena diperjualbelikan di pasar-pasar dalam urusan berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan para suami atau kaum laki-laki. Hak-hak sipil kaum perempuan sama sekali tidak diakui. Misalnya, kaum perempuan tidak dipandang sebagai ahli waris dari keluarga yang meninggal. Puncak peradaban Yunani menggambarkan kaum perempuan diberi kebebasan hanya untuk memenuhi kebutuhan dan selera kaum lelaki, sehingga hubungan seksual bebas tidak dianggap sesuatu yang melanggar kesopanan dan tempat-tempat pelacuran menjadi pusat-pusat kegiatan politik dan sastra atau seni. Kondisi tersebut sangat mendiskreditkan kaum perempuan sehingga mereka tidak dapat bereksistensi secara alamiah. Selanjutnya, dalam peradaban Romawi, kaum perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga. Ketika kaum perempuan telah berkeluarga, maka kekuasaan dalam rumah tangga beralih kepada sang suami. Karena itu, kekuasaan yang kaum laki-laki memiliki pada saat itu merupakan kekuasaan pemilikan, bukan kekuasaan pengayoman. Kekuasaan yang ditunjukkan oleh kaum laki-laki bersifat kekuatan mutlak yang tidak disandingkan dengan kasih sayang, sehingga eksistensi kaum perempuan selalu dalam dunia kecaman yang berkepanjangan. Adanya tentang hak dan kewajiban manusia dalam agama Yahudi dan Nasrani dikemukakan bahwa dalam ajaran Yahudi, martabat wanita itu adalah sama dengan pembantu. Ada sekelompok manusia yang menganut ajaran bahwa seorang ayah berhak menjual anak perempuannya selama belum balik dan anak perempuan tidak menjadi ahli waris dari harta peninggalan ayahnya kecuali kalau dia tidak mempunyai saudara laki-laki. Ajaran mereka menganggap bahwa kaum perempuan itu sumber laknat karena salah satu asumsi bahwa menurut mereka kaum perempuan yang menyebabkan Adam keluar dari surga. Sedangkan ajaran agama Nasrani menganggap kaum perempuan sebagai senjata iblis untuk menyesatkan manusia, dan kaum perempuan dikategorikan sama dengan status anak di bawah umur dan orang-orang gila yang tidak mempunyai hak milik penuh. Ketiga agama dalam masyarakat pertama yang bersentuhan dengan dakwahnya adalah masyarakat Arab. Kedudukan wanita dalam masyarakat ini tergambar dari sikap umum masyarakat yang tidak merasa bangga ketika para istri melahirkan anak perempuan. Bahkan ada sebagian dari mereka langsung mengubur hidup-hidup anak perempuan yang baru lahir. Dan hukum jahiliyah tidak mengakui hak kewarisan anak perempuan. Kaum perempuan sama sekali tidak mempunyai hak dalam kehidupan rumah tangga. Laki-laki mempunyai hak tidak terbatas untuk memiliki sejumlah istri yang diinginkan dan juga mempunyai hak yang tidak terbatas untuk menceraikan istri-istri mereka. Kedatangan ajaran Islam membawa angin segar bagi kaum perempuan. Ajaran Islam menjadi rahmat bagi kaum perempuan karena Islam mengajarkan persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang hanya dapat terlihat dari tinggi rendahnya nilai pengabdian dan ketakwaan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dapat dipahami lebih lanjut pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat 49 ayat 13. Kedudukan perempuan dalam ajaran Islam tidak seperti yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan. Oleh karena itu, mulai muncul gerakan-gerakan yang menginginkan dan menuntut kesetaraan dan bersamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Kehidupan yang mengisahkan penderitaan bagi kaum perempuan yang
baluti oleh kondisi tragis yang terkadang tak terlihat oleh mata hati nurani kebanyakan manusia adalah ketika kaum perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau ketimpangan hak asasi manusia antara kaum laki-laki dan perempuan. Maka muncul wacana baru dalam dunia gender. Sebuah wacana membincangkan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan sebagai makhluk yang sama namun berbeda dari sudut pandang jenis kelamin. Wacana gender ini menjadi gerbang terlihatnya realitas bahwa kedudukan kaum laki-laki yang selalu identik dengan penguasa alias bak seorang raja dan penentu segala keputusan kini mulai pupus sehingga layak dan patut untuk diperbincangkan. Kondisi terbalik yang terlihat bahwa adanya realitas dalam dunia kaum perempuan yang mulai menggugat keberadaan dan hak mereka dalam ruang publik maupun ranah domestik. Penyataan yang menjadikan bahwa perempuan masih diposisikan sebagai warga kelas 2 masih ada di belahan dunia ini. Hal ini terlihat pada aturan kebiasaan budaya dan penafsiran agama yang mengarah pada kangan dan perampasan hak perempuan. Tradisi masyarakat Islam ada yang beranggapan bahwa suara perempuan adalah aurat sehingga interpretasi ini dapat menghalangi kaum pemahaman memiliki akses untuk mengaktualisasikan diri di ranah publik. Istilah kesetaraan gender dalam tataran praksis memang hampir selalu diartikan sebagai kondisi ketidaksetaraan yang melahirkan diskriminasi, subordinasi, penindasan, perlakuan tidak adil, dan semacamnya yang dialami oleh kaum perempuan. Oleh karena itu, mengherankan jika persoalan perempuan dapat mengundang rasa simpati yang cukup besar dari masyarakat luas sehingga muncul upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi kaum perempuan dengan penyadaran dan pemberdayaan. Para feminis sangat antusias berusaha untuk mewujudkan kesetaraan gender secara kuantitatif 50-50, yaitu laki-laki dan perempuan harus sama-sama berperan baik di sektor publik maupun sektor domestis rumah tangga. Untuk mewujudkan kesetaraan gender ini, para feminis sampai kini masih yakin bahwa perbedaan peran berdasarkan gender adalah karena produk budaya, bukan karena adanya perbedaan biologis atau perbedaan genetis. Sepanjang sejarah, memang tidak banyak perempuan yang menjadi pemikir, pemimpin, kaum ulama, sufi, pahlawan, pemuka, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, realitas ini secara sepintas akan menjadi bukti kelemahan eksistensi kaum perempuan di antara kaum laki-laki. Asumsi ini sangat berpengaruh persamaan dalam kehidupan. Asumsi ini sangat mempengaruhi kaum perempuan dalam sosialisasi citra mereka sebagai perempuan seringkali menjadi perbedaan yang hangat dan tak pernah usai. Sebagian pendapat menyamakan dan mensejajarkan antara keduanya. Sebagian lagi secara tegas membedakan dalam berbagai hal, menganggapnya sebagai kodrat atau takdir. Realitas tersebut akan menyisakan tanya manakah yang benar. Tentu saja keduanya harus dipahami berdasarkan sudut pandang yang digunakan kedua pendapat ini. Pendapat yang menyamakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan tentunya memiliki alasan yang substansial dijadikan sebagai dasar untuk menyamakan kedudukan tersebut. Demikian pula dengan pendapat yang membedakan kedudukan antara keduanya. Hal ini lah yang akan menjadi bagian dalam pembincangan tentang gender pada tulisan ini. Pada penjelasan ini, dalam mempersepsikan persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan bisa berakibat fatal. Propaganda gencar mengenai kesamaan laki-laki dan perempuan bisa menjadi beban dan justru merugikan kaum perempuan itu sendiri. Sedangkan perbedaan yang generalisir dalam semua hal juga umumnya melemahkan perempuan. Betapa banyak label-label yang diletakkan pada perempuan yang seolah-olah merupakan kodrat yang umumnya bernada negatif. Selain kurang cerdas dan emosional, perempuan seringkali dianggap boros, santai, penakut, cerewet, tidak tegas, senang menggosip, dan lain-lain. Ada dua aliran mainstream pandangan stereotip terhadap karakteristik atau status dan juga peran perempuan, yaitu pertama, teori natur alam
yang beranggapan bahwa karakter perempuan disebabkan karena faktor biologis dan komposisi kimia dalam tubuh. Perbedaan tersebut menimbulkan perbedaan aspek psikologis dan intelektual. Kalau kaum laki-laki dianggap mempunyai sifat agresif, rasional, independen, percaya diri, pemberani, maka perempuan sebaliknya. Menurut teori ini, faktor-faktor tersebut menyebabkan problem ketergantungan oleh kurang memiliki peranan dan lingkungan masyarakat. Kedua, teori nurtur kebudayaan. Menurut teori ini, faktor yang paling menentukan posisi peran dan karakteristik perempuan adalah lingkungan dan budaya. Selama ini budaya, pola asuh, struktur masyarakat kurang memberikan dukungan terhadap tumbuh kembangnya potensi perempuan. Sehingga sesungguhnya anggapan kurang cenderung perempuan itu bukan faktor bawaan. Berdasarkan teori ini dapat dipahami bahwa ketidaksetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan itu disebabkan karena kesempatan dan peluang yang dimiliki antara keduanya berbeda, sehingga tangga menuju aktualisasi tidak ekuivalen dan menyebabkan salah satu pihak dianggap subordinat atau kelompok minoritas. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Benavent, Flora, dan Wolf menemukan bahwa ada banyak keuntungan yang diperoleh oleh negara yang sedang berkembang yang meningkatkan partisipasi anak perempuan dalam pendidikan. Dinyatakan bahwa perempuan yang berhasil menginspirasi anak perempuan menyelesaikan pendidikan paling tidak tingkat dasar akan mampu mengakses informasi lebih baik. Dengan demikian ia memperoleh kesempatan kerja yang lebih pula. Dengan keadaan ini dapat dipastikan pendapatannya akan meningkat. Sumbangan ekonomi perempuan tidak saja akan berdampak pada peningkatan income keluarga, tetapi juga dapat mendongkrak gross national product atau GNP negara bersangkutan. Nah, upaya untuk mendorong perempuan berpartisipasi dalam pendidikan masih menghadapi sejumlah kendala besar. Ideologi gender tersosialisasikan dalam berbagai peranata sistem budaya. Interpretasi agama, peranata pendidikan, keluarga dan lembaga sekolah, peranata ekonomi dan hukum. Dalam peranata pendidikan keluarga, misalnya sejak dini telah menekankan kecenderungan perbedaan peran bagian laki-laki dan perempuan. Demikian pula perilaku guru atau pendidik terhadap murid atau mahasiswa dalam media pembelajaran, misalnya buku bahasa Indonesia di sekolah dasar. Teks yang dimuat berbunyi antara lain, anak laki-laki membantu ayah bekerja atau membaca Quran, sementara anak perempuan membantu ibu di dapur. Tidak ada yang salah dalam penggambaran tersebut. Hanya saja buku tersebut sebagai bahan sosialisasi formal tidak memberikan penjelasan lebih jauh bahwa tugas melayani keluarga bukan hanya domain anak perempuan semata. Anak laki-laki sebagaimana juga anak perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam keluarga. Persoalan yang sama bisa juga dilakukan untuk keterlibatan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, dalam berkiprah di masyarakat. Hal seperti tersebut di atas yang dimaksudkan oleh teori nurtur, bahwa realitas perbedaan itu dikarenakan oleh pembiasaan yang akhirnya secara dogmatis dapat berpengaruh secara mendalam pemahaman setiap orang. Jika digambarkan seorang anak perempuan selalu dengan bersentuhan pekerjaan atau kegiatan domestik, maka pembiasaan ini akan menjadi acuan bagi mereka untuk menciptakan diri. Meskipun kita temukan realitis bahwa kebanyakan tukang masak atau master chef itu adalah kaum laki-laki, masih berkaitan dengan masalah di atas. Sejalan dengan teori, menurut para feminis terdapat kekeliruan yang mendasar terhadap persoalan perbedaan laki-laki dan perempuan. Ada perbedaan antar faktor yang disebut kodrat dan apa yang sekarang populer disebut gender. Kodrat menunjuk pada perbedaan jenis kelamin yang ditentukan berdasarkan aspek biologis. Ini melekat pada jenis kelamin tertentu sehingga tidak dapat dipertukarkan. Contohnya perbedaan pada organ produksi. Perempuan alat reproduksi berupa rahim, vagina dan payudara yang memproduksi laki-laki sangat berbeda.
Inilah yang dimaksud dengan kodrat, ketentuan dan ciptaan Allah tidak dapat dirubah mutlak dan tanpa kecuali. Faktor kedua, gender merupakan perbedaan laki-laki dan perempuan yang ditentukan berdasarkan anggapan manusia atau masyarakat karena pola sosial dan budaya. Misalnya, laki-laki dianggap kuat, memiliki akal rasional dan perkasa, sedangkan perempuan selalu identik dengan karakter lembut, perasa, dan emosional. Hal-hal semacam ini sebabnya bukan kodrat atau ciptaan Allah, tetapi karena diciptakan dan dibentuk oleh suatu. Karena itu, stereotip seperti itu dapat berubah dan dipertukarkan. Dalam kenyataannya, tidak semua laki-laki lebih cerdas atau lebih pintar daripada perempuan, sebaliknya. Atau juga laki-laki yang emosional dan lemah lembut. Pandangan tentang kehebatan dan kelebihan, superioritas, dan kelebihan akal tidak bersifat mutlak dan bukan sesuatu yang kodrati, sehingga dapat dipahami bahwa yang membedakan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan itu hanya batasan hal-hal yang bersifat kodratis tersebut. Selain itu, semua hal dapat disamakan proporsi dan posisinya, baik dalam hal domestik maupun ranah publik. Mencermati dua aliran pemikiran tidak tersebut, tampaknya kita perlu jeli melakukan analisis. Pandangan ekstrim bahwa faktor biologis yang menentukan sifat perempuan tentu saja tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Fakta pembuktian bahwa tidak 100% perempuan kurang cerdas emosional dan laki-laki, meski dalam jumlah tidak banyak, ada perempuan-perempuan dalam lintasan sejarah yang memiliki keutamaan dan sangat berperan dalam masyarakat. Bukankah Aisyah istri Rasulullah adalah seorang cerdas? Bukankah sejarah Indonesia sendiri memiliki Ticuitnya Dien, pahlawan Aceh terkenalnya pemberani? Kurangnya perempuan yang berhasil bukan karena tidak berpotensi, melainkan karena kurangnya kesempatan yang diberikan untuk berkembang. Perempuan menjadi tidak cerdas justru karena dianggap bodoh. Ketika masyarakat makin menjadi pentingnya pendidikan dan memberikan kesempatan untuk belajar, maka perempuan yang mengungguli laki-laki. Bahkan ada hasil penelitian menyebabkan bahwa anak perempuan lebih banyak yang tekun dan berprestasi di dalam dunia pendidikan. Hal ini tentu saja dijadikan tolak ukur kalau kian terbukti perempuan bisa jadi pandai, tentu saja perempuan pun bisa menjadi seorang yang tidak terlalu tertanggung, emosional lemah, kurang bisa mengatur waktu, menjaga lidah dan lain-lain. Begitu banyak sifat-sifat yang negatif yang ditimbangkan oleh seolah-olah milik perempuan yang dianggap sudah dari sananya atau harga mati yang seolah sulit untuk diubah. Pandangan seperti itulah yang mengajari perempuan untuk memiliki karakteristik negatif dan lemah. Tak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang mengatakan sifat wanita dan laki-laki merupakan tentuan atau kodrat yang secara tegas dan eksplisit dinyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi untuk beriman dan bertakwa, sebagaimana dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala An-Nisa surat keempat ayat 124 yang berbunyi, perbedaan terlihat antara laki-laki dan perempuan berdasarkan karakteristik atau sifat yang muncul dari perbawaan, tidak dapat dijadikan sebagai barometer dalam menentukan posisi atau kedudukan secara dalam perbedaan pada lingkungan masyarakat. Apabila tersebut terjadi, maka dapat merugikan atau mendiskreditkan salah satu pihak. Padahal nas Al-Quran tersebut telah menjelaskan persamaan potensi yang dimiliki seseorang. Nah, itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.